Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah, adik-adik, biasanya kita merayakan 17 Agustus dengan perlombaan-perlombaan, kita merayakan bersama teman-teman. Tapi adik-adik, 2 tahun ini kita nggak bisa ya merayakan bersama teman-teman ya, karena sedang pandemi. Nah, tapi adik-adik nggak boleh merasa bersedih, nggak usah patah semangat. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang pemenang. Karena apa? Karena Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Dia telah menjadikan kita menjadi orang-orang pemenang. Nah, hanya Dia, Yesus, sobat kita yang setia. Mari kita memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, ada satu sobatku yang setia. Sama-sama ya, kita nyanyikan ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Sekali lagi ya, kita mau katakan ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya, kita mau angkat pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi kita serukan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita mau katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Yeay. Puji Tuhan, kita telah diberikan semangat, kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Dia adalah sahabat kita yang sejati. Dia telah memberikan kita kemenangan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu sedih, karena Yesus selalu bersama kita. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau kembali lagi diberkati oleh firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya sama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, Yesusku datang padamu. Saya menaikkan syukur bagimu Tuhan. Yesus, ku datang padamu. Syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau mengasihiku, sebab Engkau memberkatiku. Yesus, ku datang padamu. Syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau memimpin hidupku, sebab Engkau selamatkanku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesusku luar biasa, men. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus yang selamatkanku. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Yesusku datang padamu. Yesus, ku datang padamu. Syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau mengasihiku, sebab Engkau
syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau memimpin hidupku, sebab Engkau selamatkanku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesusku luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus yang selamatkanku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesusku luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus yang selamatkanku. Mari adik-adik sekolah minggu angkat pujian ini. Ku puji, ku sembah. Mari mau katakan, ku mau sembah Engkau Tuhan. Yesusku, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Katakan lagi, ku puji, ku sembah. Haleluya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa. Lagi katakan, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesusku luar biasa. Ku puji Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus yang selamatkanku. Yesus yang selamatkanku. Yesus yang selamatkanku. Kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah menyembah Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah, sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terimalah setiap pujian kami, inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi pujian yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan Kau memberkati kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan. Sehingga kakak sekolah minggu boleh menyampaikannya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan kepada kami itu boleh membentuk kami, mengajari kami, membantu kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun adik-adik berada. Pastinya kita semua masih di rumah saja, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh ke mall, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh ke pasar, harus menjauhi kerumunan. Nah, tetapi kita tidak mengurangi sukacita karena Tuhan sudah menganugerahkan kemerdekaan. Sudah 76 tahun yang lalu bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Meskipun kita di rumah saja, tetapi kita tetap semangat. Ya, pada pagi hari ini Kak Joko akan membahas satu tokoh yang bernama Nehemia. Nehemia ini orangnya tidak hanya baik, tetapi sangat cinta kepada bangsanya. Nehemia pasal yang kedua akan Kak Joko baca. Mari kita baca di ayat yang pertama, 2, 3. Ya. Dan Kak Joko baca ya, Nehemia pasal 2 ayat 1, 2 dan 3.
Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, ia ini adalah Raja Artasasta ya. Ku ini adalah Nehemia. Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku menjadi reruntuhan di pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Nehemia merupakan juru minuman dari Raja Artasasta. Nah, kalau sudah dekat sama raja, sebenarnya itu adalah posisi yang sangat enak. Sudah dekat raja, jadi makanannya ya paling makanannya berbeda, gitu ya. Nah, tapi Nehemia mempunyai satu kesedihan yang luar biasa, karena Nehemia teringat dengan kotanya, yaitu Yerusalem, itu hancur begitu rupa. Tembok-temboknya rubuh. Oleh karena itu ketika dia teringat tembok kota Yerusalem itu rubuh, dia sangat sedih hatinya. Kok sedih? Padahal kan di sana kan Nehemia bisa makan enak, bisa tidur yang lebih enak. Dia bisa makan buah-buahan, dia bisa makan yang mungkin lebih baik lah. Kalau sama raja raja kan biasanya lebih enak, tapi kalau Nehemia kan punya kedudukan dekat dengan raja. Dan kenapa Nehemia sedih? Nah, karena dia teringat kotanya hancur, dan Nehemia bertekad untuk membangun kembali kota itu. Kalau kota itu sudah berdiri, tembok itu sudah berdiri, artinya orang Yahudi pada waktu itu akan pulang, dan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Oleh karena itu Nehemia ini sedih, bagaimana caranya supaya tembok itu bisa dibangun lagi. Temboknya bukan tembok seperti rumah, tetapi tembok kota yang butuh dana yang banyak sekali, butuh bahan yang sangat banyak sekali, butuh orang yang banyak juga. Dan kesedihan inilah yang ditunjukkan oleh Nehemia. Dan dari situ kita tahu bahwa Nehemia cinta akan negaranya. Nehemia cinta akan bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun adik-adik berada, kita tetap satu Indonesia. Nah, harusnya kita harus punya seperti Nehemia yang cinta akan negaranya, yaitu Indonesia. Nah, Indonesia ini sudah 2 tahun lebih mengalami krisis yang namanya pandemi COVID-19. Bagaimana nggak sedih? Biasanya kita kumpul, hai, ayo kita main bareng yuk, ayo kita main bareng yuk, ayo kita janjian kemana? Kita janjian ke mall yuk, makan-makan. Sekarang nggak bisa, nggak boleh. Aduh, jam 7 harus sekolah, cepet-cepet, ayo berangkat. Sekarang tidak boleh ke sekolah, belajar dari rumah, pakai HP. Ayo ke sekolah minggu dulu. Kalau sekarang tidak boleh ke sekolah minggu, tidak boleh datang ke gereja, ibadahnya dari rumah. Wah, sedih rasanya menyapa teman-teman sekolah lewat HP, lewat aplikasi. Hai teman-teman, halo, tapi lewat aplikasi. Biasanya kita tos.
Atau kadang-kadang kalau cewek, kalau perempuan biasanya peluk, halo gitu. Sekarang enggak boleh, jaga jarak. Kenapa jaga jarak? Supaya kita tidak sakit. Waduh, mall dibuka, boleh enggak kita ke sana? Enggak boleh. Aduh, susah sekali. Belum lagi kalau kita dengar Bapak A, Bapak B, Om A, Om B, Om C, Om D dan segala macam tetangga kita, siapapun kena COVID. Aduh, rasanya sedih sekali. Aduh, sangat sedih sekali. Adik-adik, momen 17 Agustus merupakan satu hal yang sangat penting supaya kita ingat bahwa bangsa kita ini masih dalam pandemi COVID-19, dan apa yang menjadi wujud kita supaya wujud kita mengasihi bangsa dan negara. Apakah kita pergi rumah sakit? Oh, enggak boleh. Apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk para pemerintahan. Untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Supaya bisa mengatur pemerintahan ini dengan baik. Apa yang kita perlu doakan? Yang kita perlu doakan adalah orang-orang yang kena COVID dimanapun mereka berada, supaya mereka sembuh. Apa yang bisa kita doakan? Apalagi yang kita bisa doakan? Yang kita bisa doakan adalah para dokter, para tim medis. Mereka berjuang, mereka merawat dan segala macam, supaya orang yang sakit bisa sembuh. Siapa lagi yang kita doakan? Oh, teman-teman yang ditinggalkan orang-orang terkasih, supaya mereka dapat penghiburan. Itu adalah satu wujud kita mengasihi bangsa ini. Itu adalah satu bentuk kita mengasihi negara ini. Nehemia melihat kehancuran kota itu, kehancuran kota Yerusalem, dia sedih karena dia sangat mencintai bangsa dan negara Israel, orang Yahudi. Oleh karena itu mari kita seperti Nehemia, kita harus mencintai bangsa Indonesia ini. Dengan apa? Dengan berdoa. Tuhan, kiranya pandemi ini bisa cepat berlalu. Supaya kita bisa jalan-jalan lagi, supaya kita bisa sekolah lagi, ketemu guru-guru, ketemu sama teman-teman. Nah, kalau adik-adik, mari kita mencintai negara kita, Indonesia. Dengan apa? Doa. Dengan berdoa. Sudah, dengan berdoa, doakan apa yang tadi yang Kak Joko sebutkan tadi. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari Kak Joko ajak adik-adik dimanapun adik-adik berada, kita berdoa, kita menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Ayo kita berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan, pandemi COVID-19 boleh cepat berlalu. Kiranya Tuhan, COVID-19 ini boleh terkendali dan kami bisa bebas beraktivitas. Kami berdoa untuk aparat pemerintahan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan, aparat pemerintahan ini boleh menjalankan pemerintahan dengan baik sesuai dengan hikmat-Mu. Terima kasih, kami berdoa Tuhan buat tim medis, relawan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, hikmat-Mu menyertai mereka sehingga mereka bisa menangani pasien dengan baik.
Kami berdoa untuk orang-orang yang terkena virus COVID-19 dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, kiranya Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk siapapun dari bangsa dan negara kami, rakyat Indonesia yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang tercinta. Karena Tuhan senantiasa memberi penghiburan, senantiasa memberi kekuatan untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kak Joko kasih ayat hafalan. Dalam kitab 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 dan 2. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Akan Kak Joko bacakan ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.